Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami seorang Imam Agung yang adalah Alfa dan Omega, sebagai pengantara kami yang membawa kami kepada Bapa di surga, yang mendoakan kami sampai sekarang pun. Dia mencari dan merindu kepada kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kerinduan hati Sang Imam Agung kami dapat kami jawab dengan kehidupan kami masing-masing yang mendengarkan Dia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali mendengar bahwa Yesus adalah Imam Agung. Dan Imam Agung menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya apa? Jadi Melkisedek adalah imam pada zaman Abraham. Ketika Abraham memenangkan peperangan, maka Melkisedek ini datang sebagai Raja Salem, Raja Perdamaian, dan Raja Kebenaran. Dan diceritakan bahwa beliau adalah memberkati Abraham. Dan beliau adalah sebagai yang tak berasal, tak berakhir. Jadi seperti Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu adalah juga demikian. Alfa dan Omega, tanpa Bapa, tanpa Ibu dalam tanda petik ya. Ya, adalah Allah dan Alfa dan Omega. Dan dia terus mendoakan kita sampai sekarang. Seperti Melkisedek memberkati Abraham, demikian pun ya kita diberkati oleh Yesus. Selalu diberkati, dicari, dirindukan oleh Yesus. Dan itulah hati Yesus, hati Allah bagi kita semua. Itulah maka jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka dalam teologi kita mengatakan, spiritualitas kita mengatakan bukan kita yang berindu kepada Tuhan, tetapi Tuhan rindu kepada kita. Jadi Tuhan yang ada dalam diri kita itu yang merindukan, supaya merindukan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Maka ketika kita terasa haus, terasa kering, terasa tak berdaya, itu sebetulnya indikasi tanda-tanda bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menyandarkan diri kita kepada Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau kita merasa punya problem kehidupan, punya masalah kehidupan, punya kekeringan, keperasaan kesendirian, itu sebetulnya beberapa indikasi dasar bahwa kita harus mencari Tuhan. Gitu. Jangan mencari Tuhan di tempat lain. Jangan mencari pemuasan diri di tempat-tempat lain yang secara seringkali kamuflase, ya, seringkali sebagai impian ilusi yang seolah-olah dapat menjawab perasaan kita. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita peka dan tajam. Ketika kita menghadapi situasi tidak bisa berdoa, punya problem yang tak henti-hentinya, punya sakit yang tak pernah selesai, itu indikasi bahwa Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Jadi ketika Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu saudaraku terkasih, jangan dicari tempat lain. Gak akan selesai, gak akan memuaskan. Ya. Mungkin 1-2 kali oke, tetapi setelah itu kosong lagi. Karena memang apa? Karena hati kita, hidup kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Jadi pada waktunya jiwa kita akan kembali kepada Tuhan, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, maka carilah Tuhan di dalam diriku masing-masing. Dan sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam diri kita. Maka ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita juga harus mencari Tuhan dalam diriku sendiri. Ya. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita dalam hati kita itu kita cari, kita kenali, kita dengarkan. Dan itulah yang sebetulnya harus kita katakan semacam tanda petik kitab suci yang harus dibuka, diwartakan, didengarkan, dibaca. Ya. Roh yang berbicara sebagai guru kita. Roh Kudus sebagai guru kita. Nah itu yang selalu merupakan misteri yang terus-menerus akan menyatakan sesuatu kehendak kepada kita. Maka kita harus mencoba mendengarkannya. Mencoba untuk membacanya. Mencoba untuk
dengan penuh perhatian. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau boleh saya sampaikan, katakanlah itu adalah kitab suci kita yang pertama sebelum kita membaca kitab suci yang tertulis. Yang tak tertulis ini yang seringkali membimbing dan menuntun kita, dan itu bersesuaian antara kitab suci yang dalam tanda petik yang karena Roh Kudus dalam diri kita itu dengan kitab suci ini cocok pas gitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara kita mencoba mendengarkan, membaca, merenungkan sabda-sabda yang Tuhan berikan lewat hati kita, lewat Roh Kudus yang dalam diri kita itu, ya. Bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya jadi ada cara pertama dan cara kedua. Cara pertama itu adalah kita membaca yang tertulis. Jadi kalau kita membaca kitab suci yang tertulis Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu adalah kita dilatih untuk dilatih kita untuk masuk dalam misteri yang lebih dalam gitu loh. Ya. Jadi kita seperti dipancing untuk mengerti, memahami, untuk memasuki siapa di balik kitab suci itu, Yesus sendiri dan Allah sendiri itu. Jadi secara lalu berdoa itu juga suatu bentuk supaya kita mendengarkan dan membaca teks-teks tak tertulis yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya. Atau kemudian jadi harus seimbang, dalam kata lain melakukan hal-hal, juga melakukan kegiatan-kegiatan rohani, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membaca kitab suci lewat orang-orang lain di sekitar kita, orang melayani di sekitar kita, juga ada membaca. Jadi membaca, merenungkan itu. Nah tentu saja, jadi ada yang aspek eksternal dan aspek internal. Nah aspek internal itu kita belajar hening, kita belajar diam, kita belajar mendengarkan dari dalam batin, tanda-tanda dalam hati kita mendengarkan suara hati kita. Itu jadi dua sisi ini yang harus menjadi saling merangkum, menguatkan kita. Dan kalau itu kita lakukan, saya yakin bahwa Anda akan tumbuh dan berkembang, dan kita akan tumbuh dan berkembang. Dan Tuhan yang merindu kepada kita akan memberikan jawaban atas segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah hari ini saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya, ya. Jadi orang yang lumpuh tangannya ini yang datang pada hari Sabat, lalu datang kepada Yesus untuk mohon disembuhkan. Tetapi sekali lagi orang Farisi tidak suka dan tidak senang karena dilakukan pada hari Sabat. Seandainya tidak hari Sabat pun tetap mereka tidak suka, karena Yesus lebih hebat daripada yang mereka inginkan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi sekali lagi kita perhatikan, sebetulnya kalau diperhatikan, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat segala sesuatu dalam legalistis, ya. Legal, dari hukum, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, harus begini dan harus begitu, ya. Jadi itu. Nah, tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat sisi lain dari kehidupan rohani kita, yaitu sisi apa? Sisi suara dalam batin, suara Allah dalam hati, suara hati gitu. Hati nurani yang bersuara, lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Jadi ketika kita dilahirkan, Tuhan memberikan kepada kita suara hati, ya. Setiap orang, sekali lagi, setiap orang diberi suara hati, dan suara hati itu adalah suara Allah yang menyatakan lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Itulah suara hati, itulah suara batin. Maka jangan lelah untuk berbuat baik. Itu yang dikatakan oleh Bunda Teresa dari Kul. Jangan lelah berbuat baik. Seandainya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tebarkan kasih di mana ada kasih. Tebarkan kebaikan di mana ada ketidakadabaikan. Jadi dengan kata lain, jangan kebencian dibalas kebencian, caci maki dibalas caci maki. Tidak. Ketika kita menghadapi ketidakbaikan itu, justru kita balas dengan kebaikan, dengan kasih. Karena itulah inti dari Allah sendiri, gitu loh. Jadi jangan lelah berbuat baik. Ya. Tak perlu orang lain tahu perbuatan baik kita. Tangan kanan tidak perlu tahu apa yang dibuat tangan kiri. Tangan kiri tidak perlu tahu apa yang dibuat tangan kanan. Artinya, lakukanlah segala sesuatu dengan tersembunyi. Ya. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di saat-saat seperti sekarang ini, di saat pandemi ini, Tuhan tidak ingin kita berkoar-koar tentang apa yang kita lakukan dengan baik, dan lakukanlah yang kecil sekalipun, sekecil apapun. Asal dilakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh
harapan, dengan penuh ketulusan hati, seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ya. Lakukanlah jalan kecil yang terbaik apa saja, ya, apa saja yang bisa kita lakukan, dan tidak perlu berkoar-koar, ya. Maka itulah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, meskipun tinggal di biara, tetapi hatinya membara untuk dunia. Ya, itu intinya. Lakukanlah yang sekecil apapun kepada Tuhan. Orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Dan tidak perlu tahu. Kita melakukan apapun untuk Tuhan, demi Tuhan. Semoga Anda dan saya lebih mendengarkan suara batin kita masing-masing. Suara kebaikan, suara Roh Kudus. Apalagi suara kita bukan hanya suara kebaikan, suara hati, tapi suara Roh Kudus. Ya, karena suara Roh Kudus itu ditambahkan kepada kita karena kita orang yang dibaptis. Jadi kita lihat itu, apa bedanya suara hati dengan suara Roh Kudusnya. Jadi suara hati itu adalah ketika kita dilahirkan, suara Roh Kudus itu ketika kita dibaptis. Ya, kita dibaptis, diberi karunia Roh Kudus, yang buah-buah Roh Kudus itu cinta kasih, lemah lembut, mengampuni, memaafkan, dan seterusnya. Jadi orang tidak cukup hanya berbuat baik kalau dia mau lebih tinggi, tapi berbuat baik adalah sudah cukup baik. Tetapi ketika orang menanjak ke atas, maka dia harus mendengarkan suara hati, misalnya tidak balas dendam. Jadi saudaraku terkasih, semoga suara hati dan suara Roh Kudus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhirnya Tuhan akan memberikan rahmat berlimpah kepada kita, meski tak perlu diketahui oleh banyak orang apa yang perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Semoga perbuatan baik Anda didengarkan Tuhan, dan Tuhan memberikan rahmat yang Anda butuhkan. Bagi Anda yang sakit, menderita, terutama COVID-19, disembuhkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.